Sahabat dan saudaraku, di waktu ini AWR Indonesia mendampingi para sahabat mempelajari firman Tuhan melalui audio Sekolah Sabat Harian bersama kami yang melayani di Radio Advent Sahabat Anda. Selasa 8 Oktober, judul pelajaran Penyembuhan Orang Buta, bagian pertama. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Dalam Yohanes 9 ayat 1-16, para murid berpikir penyebab kebutaan orang ini adalah dosanya atau dosa orang tuanya. Namun, Yesus mengkoreksi keyakinan mereka yang salah. Para murid membuat hubungan antara penyakit dan dosa. Sejumlah ayat Perjanjian Lama menunjuk ke arah itu, seperti Kejadian 20 ayat 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 15-17, 2 Raja-Raja 15 ayat 5, 2 Tawarikh 26 ayat 16-21. Tetapi kisah Ayub seharusnya membuat kita waspada, apakah selalu terjadi hubungan seperti itu atau tidak? Yesus meluruskan masalah ini. Tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan, tetapi dalam kasus ini menunjuk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan melalui kesembuhan itu. Kisah ini memiliki kedekatan dengan kisah penciptaan, yaitu ketika Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah, dalam Kejadian 2 ayat 7. Ini sama seperti Yesus yang saat itu mengaduk tanah untuk memberikan apa yang hilang dari rahim kepada orang buta itu. Dalam Matius, Markus, dan Lukas, kisah-kisah mujizat mengikuti pola yang sama, yaitu ada masalah, dibawa kepada Yesus, terjadi penyembuhan, dan mengakui kesembuhan itu dengan pujian kepada Allah. Dalam kisah di Yohanes 9, urutan ini diselesaikan dalam Yohanes 9 ayat 7. Namun, ciri khas kitab Yohanes, mujizat menjadi titik diskusi yang lebih luas, yang mengarah pada interaksi yang panjang antara orang yang disembuhkan dan para pemimpin agama. Diskusi yang sangat menarik ini berkisar pada dua konsep yang saling bertolak belakang, yaitu dosa atau perbuatan Allah dan kebutaan atau penglihatan. Narator tidak memberitahukan kepada pembaca sampai Yohanes 9 ayat 14 bahwa Yesus melakukan penyembuhan ini pada hari Sabat, yang menurut tradisi dan bukan berdasarkan kitab suci, melanggar hari Sabat. Dan dengan demikian, Yesus dianggap sebagai pelanggar Sabat oleh orang-orang Farisi. Kesimpulan mereka adalah bahwa Yesus bukan berasal dari Allah, karena mereka berpendapat bahwa Ia tidak memelihara Sabat. Tetapi yang lain berpendapat bahwa bila tidak berasal dari Allah, berarti orang berdosa, masakan dapat melakukan mujizat-mujizat seperti itu? Yang dicatat dalam Yohanes 9 ayat 16. Sehingga terjadilah pertentangan di antara mereka. Diskusi ini belum selesai, tetapi sudah ada perpecahan yang muncul. Orang yang tadinya buta itu menjadi semakin jelas tentang siapa Yesus. Tetapi para pemimpin agama menjadi semakin bingung dan dibutakan tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Kisah ini memperingatkan kepada kita tentang bahaya dibutakan oleh keyakinan dan tradisi kita sendiri, sehingga kita bisa melewatkan kebenaran-kebenaran penting yang ada di depan mata kita sendiri. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.